Time for connection. Your air on Glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle. Halo, selamat sore sahabat Green, selamatkan bumi, selamatkan generasi. Anda sedang mendengarkan spesial talk show bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Seperti biasa, kali ini kita kembali ngobrol bersama dengan para narasumber kita dengan tema pembangunan lingkungan hidup ya, yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia secara umum dan secara spesifik apa yang menjadi isu ataupun dinamika pembangunan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Riau pastinya. Nah, Anda pasti penasaran, hari ini kita bakalan bahas isu soal apa? Ya, hari ini kita akan bahas soal rehabilitasi ekosistem mangrove berbasis kearifan lokal. Nah, ini salah satu tema yang penting untuk kita diskusikan, mengingat ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang penting dalam pengertian secara hidrologi, secara ekosistem, secara ekonomi, secara budaya, dan banyak lagi aspek-aspek yang punya nilai tambah dari satu ekosistem mangrove. Dan hari ini kita berbicara tentang kearifan lokal juga. Nah, seberapa mampu kearifan lokal itu berperan untuk melestarikan ekosistem mangrove yang ada di Provinsi Riau. Kalau kita bicara dalam konteks kerja institusi BRGM. Nah, kita juga ingin tahu seperti apa program-program rehabilitasi itu berjalan. Oke, sahabat Green, saya nggak sendirian pastinya. Saya sudah ditemani oleh 3 narasumber kita yang sangat berkapasitas dan punya pengalaman yang luar biasa untuk mengeksposur terkait dengan suksesi rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan-kawasan pesisir Riau tentunya. Nah, untuk yang pertama, ini sudah bergabung bersama kita dari Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Republik Indonesia atau BRGM, ada Mas Dhani Arif Wahyudi. Beliau adalah Kepala Sub Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Sumatera Utara dan Riau. Assalamualaikum, selamat sore Mas Dhani. Waalaikumsalam Mas Jali, selamat sore dan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, gimana kabarnya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat, harus Oke. Baik, harus sehat ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama dengan sahabat Green. Dan juga sudah hadir bersama kita ada Pak Joko Yudi Purwanto. Beliau adalah Kepala KPH Mandah DLHK Provinsi Riau. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya Pak Joko. Dan juga sudah bergabung bersama kita nih mewakili kearifan lokal ya, langsung dari Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Duano ya, salah satu kelompok masyarakat adat yang punya kontribusi penting dalam menjaga ekosistem, Bapak Hasanuddin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hasanuddin. Waalaikumsalam, selamat sore Bapak, salam sejahtera selalu. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama sahabat Green. Dan sahabat Green, tidak lupa juga Anda bisa mendengarkan spesial talk show kita di live streaming kita di www.greenradioline.id. Nah, Anda bisa dengarkan percakapan kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, baik Bapak-Bapak, bicara soal tema kita, rehabilitasi mangrove berbasiskan kekuatan kearifan lokal. Nah, ini salah satu tema yang penting. Saya ingin mulai dari Mas Dhani. Ya, karena enak kalau mulai dari pemerintah ya Mas Dhani, karena kita ingin dengar dulu bentangan kebijakannya seperti apa, nanti baru kita komparasi dengan aktualisasi di lapangan oleh masyarakat itu seperti apa. Ya, bicara rehabilitasi mangrove adalah strategi kedua di samping restorasi ekosistem gambut Mas Dhani. Dan kita berbagai pendekatan juga dilakukan BRG ya, ada slogannya pulihkan, pertahankan, dan bagaimana kemudian mangrove bisa menjadi sumber ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin sebagai ekspos awal, seperti apa dan di mana rehabilitasi mangrove di wilayah Riau ini yang jadi pilot project atau jadi percontohan, dan seperti apa capaian-capaiannya sampai dengan saat ini, Mas Dhani, silakan. Baik, terima kasih Mas Jali. Ya. Sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan bahwa luas mangrove di Indonesia itu adalah 25% dari seluruh luasan mangrove di dunia atau sekitar 4,12 juta hektar. Kemudian
karena keberhasilan BRG, Badan Restorasi Gambut pada waktu itu dalam memenuhi target restorasi dan dalam upaya pemulihan ekosistem gambut ya, yang memberikan manfaat bagi berbagai sektor, terutama lingkungan, maka membuat Presiden RI Pak Jokowi kemudian kembali memperpanjang masa kerja BRG untuk merestorasi gambut sekaligus menambah tugas baru melaksanakan rehabilitasi mangrove hingga tahun 2024. Iya, oke. Salah satu tugasnya adalah percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi, termasuk di Provinsi Riau ya. Oke. Ya, dengan luasan kurang lebih targetnya adalah 32.286 hektar. Di Riau spesifiknya berapa targetnya, Mas? Yang di mana yang di Riau? Yang di Riau. Untuk di Riau adalah 32.286 hektar. Dan untuk tahun 2022 ini dilaksanakan di 4 kabupaten, Mas Jali. Ada Pelalawan, kemudian Meranti, kemudian Bengkalis dan Inhil. Kiri Hilir. Dan ini paling luas, Mas. Dari 842 hektar, untuk Inhil itu adalah 662 hektar dengan melibatkan 22 Pokmas. Dari 34 Pokmas total di Riau. Jadi memang Inhil selalu banyak karena memang kawasan bisa direhabilitasi. Nah ini secara bentangan kebijakannya mungkin kita sudah bisa jelas ya, ada indikator, ada niat baik lah dari pemerintah untuk merehabilitasi ekosistem ini. Nah, kemudian di sini menggunakan pendekatan kearifan lokal, Mas Denny. Nah, artinya ada tambahan konsep, artinya ada support konsep untuk membantu rehabilitasi mangrove. Nah, pendekatan kearifan lokal yang dimaksud itu seperti apa? Mungkin bisa di-explain. Iya, jadi itu pasti, Mas, dari awal, dari masih gambut ya, Mas, kemudian ditambah mangrove di tahun 2020, kami memang berkomitmen bahwa ini adalah BRGM pasti akan selalu berbasis masyarakat. Kenapa? Mitra kami untuk penanaman pun itu masyarakat. Dan sebenarnya kami sangat bahagia kalau persemaiannya pun asal bibit dari kelompok sendiri. Seperti itu, Mas. Itu yang selalu kita dengungkan ke masyarakat. Walaupun memang kendalanya juga banyak gitu ya. Nah, berbicara kearifan lokal, kami juga melakukan pendekatan itu, Mas. Artinya antara satu daerah dengan daerah pasti berbeda. Kami selalu mendorong gini, bahwa BRGM di dalam melaksanakan rehabilitasi mangrove pastinya akan sebenarnya itu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kami tidak akan asal menanam di lokasi A, B, C tanpa alasan, bukan. Tetapi kami akan melakukan pendekatan itu. Misalkan salah satu kelompok masyarakat di lokasi C misalnya, mereka butuh karena kawasannya rusak, misalnya kemudian mereka penghasilannya dari menangkap ikan kepiting berkurang misalnya. Itu yang akan kami intervensi, Mas Jali. Seperti itu. Tentunya pola-pola penanamannya pun akan kita diskusikan dengan masyarakat. Itu sepertinya selama ini berjalan seperti itu, Mas Jali. Ada juga kelompok lain, misalnya mereka butuh bahan-bahan baku misalnya dari misalnya hasil hutan bukan kayunya ya, misalnya untuk membuat supporting untuk bahan sirup dan lain sebagainya, misalnya itu juga akan kami support. Maka itu yang akan kami upayakan untuk menanam. Ya, cuman memang kendalanya tidak sedikit, nanti mungkin akan kita bicarakan di sesi berikutnya. Tapi pada intinya kami akan sangat support dengan kearifan lokal itu, Mas Jali. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, ini dalam konteks KPH juga punya kontribusi yang penting ya untuk mempercepat target rehabilitasi ekosistem mangrove. Nah, sejauh ini peran apa yang diekspresikan oleh KPH untuk membantu rehabilitasi mangrove berbasis kearifan lokal ini? Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Jadi konteks dari KPHP Mandah dalam rehabilitasi mangrove ini tentu kami sebagai fasilitator dan sebagai eksekutor untuk kegiatan ini, terutama di daerah pesisir seperti kita tahu
ketahui bahasanya KPH Mandah yang unit 26 Mandah Ya. RT itu seluas 117.000 hektar, yang mana keseluruhannya adalah kawasan mangrove. Oke. Ya, seperti kita ketahui bahasanya di Rio luas mangrove yang ada adalah 224.000 hektar. Oke. Sedangkan Inhale mempunyai luas kawasan mangrove 127.000 hektar. Jadi hampir Terluas ya. iya, hampir separuhnya lebih. Separuhnya ya. Oke, ya baik. Separuhnya. Oke. Dan perlu kita ketahui bahasanya luasan tersebut tidak semuanya baik-baik saja. Tentu ada kawasan kritis maupun agak kritis atau potensial kritis yang perlu kita rehab. Disitulah peran kita hadir untuk bersama-sama masyarakat untuk merehab, tentu atas dukungan dari pemerintah pusat melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Oke. Ini yang jadi fokus rehabilitasi berbasis kearifan lokal yang kemudian nantinya jadi contoh ini pada landscape mana ini Pak Joko? Supaya juga sahabat Green tahu ya. Ya, ini seperti tahun-tahun yang lalu juga kita kerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini dari tahun 2021 sampai dengan 2022 ini. Tapi sebelumnya tahun 2020 pun sudah ada mulai ya. Di KLHK juga. Kita mengambil pilot project yang paling dominan adalah di kawasan X kebun kelapa yang kena intrusi air laut yang habis, yang rusak, Pak. Yang ini kita mencoba untuk kita rehab dan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa, tumbuh dengan bagusnya, dan semoga menjadi penghidupan baru bagi kawan-kawan di masyarakat lokal di daerah tersebut. Itu mulai resminya dari tahun 2020 ya? Betul, Pak. 2020 di Inhale ada 285 hektar, di tahun 2021 ada 3.000-an lebih, dan tahun 2023 ini seperti yang dijelaskan Pak Dhani tadi ada beberapa ratus hektar. Oh gitu, oke, baik. Pak Hasan mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Hasan. Oke, Pak Hasan mungkin bisa diceritakan kepada kita semuanya, kepada sahabat Green yang sedang mendengarkan, seperti apa kemudian peran atau kontribusi dari masyarakat Duano ya, yang ini memang sangat berperan sekali dalam menjaga salah satu ekosistem yang penting ya, yaitu mangrove. Seperti apa suksesinya sejauh ini dalam pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat kearifan lokal ini, Pak Hasan, silakan di-share. Terima kasih, Pak, bahwa kami merasa bahagia, bangga dibawa dalam acara Zoom ini telah melibatkan masyarakat adat gitu, masyarakat adat, bahwa kontribusi kami kepada rehabilitasi mangrove sudah kami buktikan beberapa kegiatan bersama dengan BDPN, Pak. Pada tahun 2021 ketika itu kita juga melakukan kegiatan bersama tokoh-tokoh adat bersama BDPN jikalau hari melaksanakan hari mangrove sedunia, Pak. Sekaligus melibatkan semua pihak, kita menanam mangrove itu dengan spesifik cara kearifan lokal. Ketika itu kami membawa bibit, itu membawa ajar itu dengan memanfaatkan satu keping papan yang namanya tongkah. Dari sana dengan semangat kegotong royongan kami, kami bisa melakukan kegiatan Hari Mangrove Sedunia. Kemudian juga pada tahun 2022 kami juga melaksanakan kegiatan
Hari Ozon Sedunia. Dengan kegiatan yang sama, bersama tokoh-tokoh adat melakukan penanaman di Desa Bakawan. Dan baru-baru ini juga kita juga melaksanakan kegiatan yang sama yang fokus kepada penanaman mangrove yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Merah, melibatkan tokoh-tokoh adat Duano. Kenapa? Berapa pentingnya mangrove itu bagi kehidupan masyarakat Duano yang tinggal di pesisir pantai. Karena bagaimanapun bahwa mangrove itu merupakan salah satu cara masyarakat adat untuk menjaga, karena kehidupan orang Duano itu tidak terlepas daripada mangrove. Karena mangrove itu merupakan salah satu ekosistem yang bisa menjaga habitat laut, yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Duano itu sendiri. Kemudian bahwa orang Duano konsen kepada pelestarian daripada mangrove itu sendiri. Karena orang Duano, dia tidak akan pernah merusak mangrove. Bahkan mereka setiap saat menjaga mangrove itu sendiri. Bahkan kita mau coba ke depan ini, Pak, dengan kebijakan saya di legislasi, saya mau coba hutan mangrove yang ada di pesisir daerah satu adalah di Desa Sungai Belah, ingin membuat destinasi wisata mangrove di sana. Destinasi wisata ya? Iya, karena ini akan berdampak kepada ekonomi bagi masyarakat Duano. Bahkan kita coba ke depannya supaya menstop penebangan liar tentang mangrove itu. Bagi orang Duano, mangrove itu adalah sumber kehidupan, napas kehidupan mereka. Mereka tinggal di pantai. Mereka tahu bahwa mangrove itu dapat mencegah abrasi air laut, sehingga pemukiman mereka itu terjaga. Jadi bagi masyarakat adat suku Duano, ke depannya meminta kepada pihak pemerintah, dalam hal ini BRGM, kiranya apapun bentuk kegiatan, kiranya kami dapat dilibatkan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Duano itu sendiri. Saya rasa orang Duano selalu melibatkan organisasi-organisasi yang peduli dengan lingkungan. Artinya terbuka begitu ya untuk kolaborasi. Terbuka. Kita welcome, Mbak. Karena kami tahu tanpa melibatkan organisasi-organisasi yang peduli dengan lingkungan, ini agak sulit. Kita sadar kemampuan orang-orang Duano untuk menganalisa daripada manfaatnya dari mangrove itu sendiri terbatas. Tentu kita membawa organisasi-organisasi seperti BPN, kemudian jika hari, bahkan pada KPH sama Pak Joko kita sering diskusi, berbincang-bincang tentang penyelamatan mangrove itu sendiri. Oke, baik. Oke, tahan di situ dulu. Saya ingin ke Mas Dhani. Mas Dhani, terkait dengan konsep memadu serasikan. Ini kan intinya bagaimana kemudian dalam satu proyek rehabilitasi semua stakeholder itu bersepakat menggunakan pola ini sebagai satu mekanisme rehabilitasi begitu. Jangan sampai ini kemudian tidak bersepakat dan sebagainya. Saya ingin tahu juga dari BRGM sebetulnya pendekatan kolaborasi yang dipakai untuk rehabilitasi. Tadi disebut ada destinasi wisata, sudah dimunculkan satu konsep. Nah, apakah seperti apa konsep-konsep lain sehingga memang rehabilitasi ini menggunakan banyak konsep-konsep kreatif sehingga memang betul-betul memunculkan satu lompatan ekonomi yang luar biasa terhadap satu ekosistem.
Mas Jali, jadi sebenarnya di dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi mangrove itu malah tahap yang paling awal itu ada kita sebut adalah prakondisi gitu. Nah di dalam prakondisi itu salah satunya adalah membangun kelembagaan kelompok seperti itu. Nah kemudian ada juga pendampingan awal oleh Pendes itu seperti apa? Jadi supaya dari awal mereka sudah siap, lebih siap. Nah kemudian yang ketiga adalah yang wajib kami lakukan adalah membangun sinergitas para pihak di tiap level koordinasi seperti itu, Mas. Jadi misalkan calon lokasinya berada di kawasan konservasi, katakanlah seperti itu kan ada pemangkunya ya, Mas. Misalnya berada di Taman Nasional atau mungkin di Suaka Marga Satwa, misalnya oleh BKSDA di bawah KLPK. Itu pastinya kami akan membantu untuk mengkoordinasikan seperti ini terjadi di wilayah lain. Kebetulan di Riau belum, tetapi ada di wilayah lain, sehingga kami menghubungkan antara masyarakat dengan pemangku kawasan seperti itu. Kemudian kalau dari Pak Hasan tadi misalkan ada program wisata ya Pak, walaupun BRGM ini tugas utamanya adalah percepatan rehabilitasi mangrove Pak, tapi sebenarnya ada Pokja-PUM namanya, pemberdayaan usaha masyarakat, ini di bawah Kedeputian 4 pemberdayaan masyarakat itu akan membantu Pak. Jadi di sana teman-teman PUM ini akan membantu dalam pengembangan usaha masyarakatnya. Tadi saya sampaikan ada misalkan batik yang udah di Riau ini sebenarnya ada batik pembuatan seperti itu Pak ya. Tapi memang sama sih gambut, tapi mangrove itu sangat memungkinkan untuk itu. Kemudian ada produk-produk tadi ada hasil hutan bukan kayunya, misalkan pewarna alami atau mungkin produk tepung dari salah satu jenis mangrove. Tadi saya sampaikan sirup dan segala macamnya gitu ya Pak. Itu akan dibantu oleh teman-teman PUM. Mungkin seperti itu Pak Mas Jali. Baik. Ini terkait dengan ini kadang-kadang ini mungkin jadi persepsi masyarakat ya Bapak-Bapak semua terkait dengan kita sama-sama ingin memulai restorasi ekosistem ini dengan sangat mendasar, step by step dan sebagainya. Namun kadang-kadang ada permasalahan yang belum clear, yaitu persoalan legal, persoalan kepastian hukum, persoalan legal standingnya begitu. Nah, untuk case rehabilitasi mangrove di Riau ini, Pak Dhani, mungkin nanti boleh ditambah oleh Pak Joko. Itu seperti apa? Apakah soal-soal legal atau kepastian atas tenurial mangrove itu sendiri, apakah ini masih jadi soal atau sudah clear gitu? Seperti apa? Ini biasanya tumpang tindih gitu. Baik. Tadi saya sampaikan Mas. Jadi sebenarnya calon lokasi yang kita tanam akan kita rehabilitasi ini kan ada dua sebenarnya, satu di dalam kawasan hutan, kemudian yang di luar adalah dari area penggunaan lain ya, kawasan hutan ini kan ada APL ya, konservasi, ada hutan lindung yang dikelola oleh Pak Joko ya, dan ada hutan produksi dan lain sebagainya. Nah, tentu saja tadi Mas, kalau misalnya itu di kawasan hutan, maka kita akan sinergikan. Tadi yang saya sampaikan, tiap-tiap tipe hutan itu punya peraturan dan mungkin dalam tanda kutip kebijakan sendiri-sendiri gitu. Misalkan di kawasan konservasi dengan mekanismenya kemitraan konservasi dan lain. Kemudian di Pak Joko mungkin ada perhutanan sosial seperti itu. Nanti kita sinergikan pastinya. Kemudian untuk di APL Mas, misalnya tambak. Tambak ini yang kita sasar adalah tambak yang benar-benar harus clear and clean. Kita ada namanya di prakondisi itu ada perjanjian di awal tanpa paksaan atau kita singkat padia tanpa. Itu akan dilakukan oleh teman-teman Kedeputian 3 Mas. Jadi kita pastikan bahwa lokasi itu adalah sebelum kita tanami tidak bermasalah gitu ya. Setuju dengan itu. Jangan sampai kita menanami tambak tapi itu ada yang punya seperti itu. Bahkan sampai pola tanam Mas. Pola tanam itu akan pola tanamnya juga ya. Dengan pemilik tambak misalnya mereka mau pola tanamnya seperti apa. Jadi kalau Mas Jali misalnya ya sekali-kali main ke tambak-tambak yang sudah kita rehab, Mas Jali akan menemukan beberapa tipe pola tanam yang akan berbeda satu sama lain karena itu keinginan dari pemilik tambak misalnya itu akan sangat kita akomodir di situ gitu. Itu Mas Jali.
Baik. Nanti saya ingin juga Pak Joko menambahkan soal itu ya, terkait dengan beragamnya wilayah yang kemudian direhabilitasi gitu kan, proses clear and clean dan lain sebagainya. Bapak-bapak semuanya kita harus break dulu, nanti kita bakalan lanjut lagi di sesi 2. Sahabat Green juga jangan kemana-mana, nanti kita bakalan lanjut lagi di special talk show terkait dengan rehabilitasi ekosistem mangrove berbasis kearifan lokal. Kita akan segera kembali selepas pariwara berikut ini. Time for connection. New air on Glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle. Oke, baik sahabat Green, Anda kembali lagi dalam spesial talk show bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Kita masih berbicara terkait dengan rehabilitasi ekosistem mangrove berbasis pendekatan kearifan lokal. Kita sudah berbincang tadi di sesi pertama bersama dengan 3 narasumber kita. Yang pertama ada Mas Diani Arif Wahyudi, Kepala Subkelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove, wilayah Sumatera Utara dan Riau, dan juga ada Pak Joko selaku Kepala KPH Mandah DLHK Provinsi Riau, dan juga ada Pak Hasanuddin selaku Ketua Ikatan Keluarga Duano. Di sesi pertama tadi kita sudah mendapatkan informasi dari berbagai pihak terkait dengan prospek rehabilitasi mangrove berbasis kearifan lokal, begitu ya. Baik dari sisi kebijakannya dan langkah-langkah yang sudah dimulai juga oleh kelompok masyarakat dan sebagainya. Pak Joko, menyambung pertanyaan tadi terkait dengan seperti apa pola kemitraan yang dilakukan ya terkait dengan rehabilitasi mangrove ini. Nah, di sini peran dari KPH juga menjadi penting ya selaku institusi yang punya kewenangan ya untuk menjembatani juga kepentingan masyarakat dan kebijakan di level pusat gitu. Nah, seperti apa kemudian program rehabilitasi mangrove ini betul-betul bisa menjadi berhasil begitu? Adakah strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh KPH Mandah nih, Pak Joko? Ya, baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwasanya program rehabilitasi mangrove yang ditaja oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini melibatkan Pokmas. Jadi kita di KPH Mandah ada beberapa kelompok tani hutan yang binaan daripada KPH Mandah, yang mana pada wilayah pesisir ini banyak didominasi dengan kawan-kawan kita suku Duano, yang mana kearifan lokal tetap kita jaga, dan kebudayaan perempuan, isu gender juga kita libatkan di sana, sehingga aspek ekologi dan ekonominya dapat kita dapat. Ekologinya dapat kelestarian hutannya, kelestarian mangrove-nya, dan ekonominya dapat berdampak pada masyarakat kawasan pesisirnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya peran kita sebagai KPH Mandah dalam fasilitasi daripada program rehabilitasi mangrove ini, kami beberapa kegiatan juga membina dan monitoring terhadap keberhasilan mangrove tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, baik, Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin, ini tadi Anda kalau berbicara tentang rehabilitasi mangrove sejauh ini di wilayah masyarakat adat yang Anda ketuai itu seperti apa keberlangsungan dari upaya pemeliharaan mangrove sehingga memang betul-betul Anda bisa mengatakan bahwa konsep yang sudah dimulai oleh masyarakat adat ini terbilang berhasil untuk merehabilitasi ekosistem mangrove dan itu kemudian dipadukan dengan kebijakan pemerintah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sudah mensinkronisasikan apa yang disampaikan oleh kepala KPH tadi tentang masyarakat adat ini suku Duano, bahwa kita di Kabupaten Indragiri Hilir ini tersebar suku Duano itu beberapa kecamatan yang terdiri daripada 14 desa. 14 desa.
ini ke depan kita berharap bisa diberdayakan. Kita akan beri pemahaman-pemahaman berapa pentingnya rehabilitasi daripada mangrove itu sendiri. Dalam hal ini perlu juga kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa suku Duano punya komitmen dan punya moto tentang menjaga daripada mangrove itu sendiri yang merupakan sumber kehidupan penduduk di muka bumi ini sebenarnya. Adapun moto daripada masyarakat adat, mohon maaf saya tentu berbahasa asli Duano, nanti saya translatekan nanti Pak ya. Asal diterjemahkan aja Pak. Baik, ya. Silakan. Bahasanya adalah Woyo barau buat berteduh. Usah ditebang biar nyu tumbuh. Artinya kayu bakau, mangrove itu tempat berteduh bagi masyarakat Duano khususnya. Karena mereka secara melaut, mereka bertambat, berlabuh di pohonan bakau, tempat menghilangkan sejenak rasa lelahnya setelah bekerja di pesisir, di laut, begitu Pak. Kemudian kita juga punya komitmen, ini tidak boleh ditebang, itu artinya. Dan kemudian kita akan coba menjaga supaya Halo Pak Hasanuddin. Oke, sepertinya problem jaringan ya. Mungkin nanti kita bisa tersambung lagi dengan Pak Hasanuddin. Tapi kita tadi sudah dengar ya seperti apa penegasan ya, komitmen dan kesiapan dari masyarakat adat ya, tidak resisten, tidak menolak, malah justru welcome gitu ya dengan itikat baik pemerintah untuk mangrove itu biar dia tumbuh dengan sempurna. Oke, baik. Ya, bergabung kembali. Oke, baik. Nampaknya terputus kembali. Mungkin saya ingin geser ke Mas Dhani sesambil nanti Pak Hasanuddin bergabung kembali. Ini soal komitmen masyarakat adat atau masyarakat adat beserta dengan seluruh kebiasaan-kebiasaan atau kultur atau yang kita sebut local wisdomnya itu tidak diragukan lagi. Artinya disinergikan saja. Nah, lalu apa yang kita juga ingin tahu nih Mas Dhani terkait dengan tantangan lah mungkin atau problem sejauh ini dalam upaya rehabilitasi ini, apa yang paling menjadi challenge nih dalam konteks realisasinya? Oke, jadi sebenarnya memang ada beberapa tantangan, kalau saya sebut bukan kendala itu, tantangan, karena memang harus kita bersama-sama kita selesaikan ya Mas Jali. Jadi yang pertama adalah dari faktor alam Mas, jadi gelombang di beberapa lokasi, mungkin inhale tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh, tetapi misalnya Bengkalis misalnya itu kan banyak lokasi, calon lokasi yang berhadapan dengan laut. Nah, kita gelombang laut Mas, yang gelombang laut ya. Di saat-saat tertentu, musim-musim tertentu, di akhir-akhir tahun ya Mas, itu akan sangat besar gitu. Jadi itu menjadi tantangan karena hampir sebenarnya kalau untuk di akhir-akhir tahun kita memang sangat menghindari untuk penanaman di lokasi-lokasi tersebut pada akhir tahun gitu. Mungkin it's okay kalau itu memang di awal tahun atau di pertengahan, itu tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah mengenai pelindung tanaman ya Mas. Jadi pelindung tanaman ya. Iya, jadi ini macam-macam. Ada juga namanya APO, pemecah ombak untuk yang tadi Mas, untuk yang berhadapan dengan laut. Kita sebenarnya APO, tetapi memang satu itu bukan tupoksi dari BRGM maupun KLHK, itu ada di PUPR. Jadi ada bangunan fisik berupa seperti tanggul, itu yang dari beton itu Mas. Ini memang informasinya biayanya cukup mahal. Per 1 kilometernya itu sampai 1,6 kalau tidak salah, 1,6 M. Itu juga menjadi tantangan. Bisa kita gantikan dengan bambu misalnya. Nanti itu memang juga kita pastinya akan melihat
kondisi lapangannya, apakah itu memungkinkan, karena nggak semua lokasi itu bisa ditangani dengan itu. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3 adalah penanaman di tambak aktif ya. Tadi saya sampaikan ke Mas Jali ya, bahwa ada di situ kepemilikan tambak seperti itu. Nah, kadang-kadang terjadi Mas, biasanya kita memang gitu, ada padia tapa seperti itu yang sampaikan ya Mas ya, perjanjian di awal tanpa paksaan sampai itu mereka juga bertanda tangan, tapi kadang-kadang di akhir pas kita mau nanam tiba-tiba ada klaim dari masyarakat lain bahwa ini sebenarnya punya saya dan sebagainya. Memang kadang-kadang terpaksa kan kita pending Mas Jali, kita tidak akan menanam di lokasi yang belum clear and clean. Belum clear ya, betul. Itu tantangan, dan itu memang real terjadi Mas. Terjadi ya. Walaupun di awal sudah kita kondisikan yang tadi sebut sebagai prakondisi itu. Kemudian pasang surut air laut Mas. Nah, ada beberapa lokasi itu surutnya justru malam hari Mas. Iya. Jadi mau tidak mau nanamnya kan malam hari, sementara itu tidak mudah. Dan tantangannya ada, mohon maaf, ada satwa tertentu, buaya misalnya, itu juga berisiko. Dan kita memang untuk lokasi-lokasi seperti ini ya memang kita ada treatment khusus seperti itu. Kemudian yang kelima, penyediaan bibit Mas. Jadi kadang-kadang tidak selalu bibit itu tersedia oleh kelompok. Kita berharapnya memang bibit itu oleh kelompok sendiri gitu. Tapi dalam satu kondisi tertentu mereka nggak punya bibit sehingga bergantung ke penyedia gitu. Nggak masalah juga sebenarnya, tetapi kadang-kadang ada ketika penyediaannya jauh ya Mas, pada saat tertentu penyediaannya jauh sehingga itu perlu proses distribusi. Agak lama ya. Kadang-kadang ini mangrove bukan tanaman terestrial yang akan lebih adaptif terhadap suhu misalnya. Ketika pemindahan itu katakanlah jaraknya butuh waktu 3 jam misalnya Mas, kan layu dan segala macam. Makanya kita mengenal ada istilah aklimatisasi. Jadi penyesuaian bibit gitu di lokasi yang akan ditanam sampai kita pastikan betul-betul kita biarkan di situ minimal 2 minggu. Kalau misalnya tidak layu itu akan kita tanam, tetapi yang layu akan kita pending misalnya seperti itu ya Mas. Dan yang terakhir adalah pekerja. Karena penanaman mangrove itu kan bukan penghasilan utama ya Mas ya. Kemudian artinya ya kita tidak menyalahkan kalau ketika mereka pasti akan menyelesaikan pekerjaan utamanya dulu seperti itu, pelayan misalnya. Kemudian dalam hal pekerja ini juga ada kegiatan sosial ya Mas ya. Mereka di desa-desa ketika kita sudah bikinkan jadwal, mereka sudah bikin jadwal, ternyata di saat tertentu ada pernikahan misalnya, nah mereka akan berhenti seperti itu. Banyak sih sebenarnya tantangan-tantangannya itu, tapi ya kita pastinya tetap semangat dong. Kita semangat. Saya sebut tantangan, saya nggak suka dengan kata masalah ya. Tantangan itu harus diselesaikan. Saya sepakat dengan itu Mas Diani. Kita lebih pas menyebutnya sebagai sebuah tantangan ya yang harus kita pecahkan. Satu sebelum pindah ke Pak Joko, terkait dengan ini biasanya memang jadi hal penting juga nih, skema bantuan pendanaan nih Mas Dani untuk rehabilitasi mangrove ini. Apakah ini memang dibebankan semata pada APBN atau dana perimbangan atau APBD atau lain sebagainya, seperti apa? Ini banyak Mas ya, jadi sumbernya banyak, pasti APBN pasti, kemudian ada juga CSR, kemudian ada hibah seperti itu, banyak Mas gitu. Untuk artinya terbuka juga begitu ya, seperti halnya yang sudah dimulai di restorasi ekosistem gambut ya. Baik. Tidak akan cukup kalau hanya APBN. Apalagi pasti. Kita amanahnya adalah percepatan ya Mas, bukan rehabilitasi biasa, tapi percepatan rehabilitasi mangrove gitu. Oke, baik. Nah, kalau di tataran KPH Pak Joko, apa yang jadi tantangan yang paling utama? Tantangan utama dalam rehab mangrove tentu sumber pendanaan, Mbak. Baru kita bahas ya. Iya, silakan. Sumber pendanaan. Terus yang kedua adalah kita belum secara signifikan melakukan pendataan terhadap kawasan mangrove yang kritis. Pendataannya, baik. Pendataannya belum terlalu ini, Pak. Sudah kita data beberapa spot, tapi masih terlalu banyak lagi yang perlu kita lakukan lagi.
Yang berikutnya tentu saja faktor daripada SDM kita, Pak. Kita SDM, punya cuma dapat kita cuma 5 polhut yang ada untuk menjaga 117.000 hektar yang ada di kawasan kita. Terhadap kegiatan ini, rehab mangrove itu kami berharap masyarakat dapat teredukasi dengan bagus daripada kegiatan ini, dan potensi-potensi yang ada, sudah banyak potensi-potensi yang ada di kawasan kita, Pak, terutama di Indragiri yang sudah mulai tergali. Itu masyarakat juga mulai sudah sadar bahwasanya menebang pohon akan merusak masa depan mereka. Jadi kami sudah mendorong beberapa kelompok tani hutan menghasilkan produk-produk, Pak, produk-produk yang dapat kita jual pasaran lokal maupun nasional, yang kami sudah banyak kerjakan tentu dengan hasil hutan mangrove-nya maupun hasil hutan biota lautnya, Pak. Jadi sudah kami dorong ke sana. Baik, ya menyambung apa yang disampaikan Pak Joko, proses terkait dengan hilirisasi begitu, Mas Dhani. Tentunya harapannya, idealnya bahwa ekosistem itu mampu menghasilkan satu produk ya. Tadi juga Mas Dhani juga sudah mulai terkait itu. Nah, apa yang diharapkan produk-produk yang muncul dari rehabilitasi ekosistem mangrove ini yang kemudian, atau juga barangkali ada contoh-contoh berhasil di tempat lain yang memang ini bisa diadopsi sebagai sebuah pengembangan produk-produk usaha dari mangrove itu sendiri, Mas Dhani, mungkin boleh di-share. Iya, jadi sebenarnya banyak success story ya, Mas, di daerah lain. Saya tidak bilang bahwa di Riau itu belum berhasil, bukan ya, tapi masih in proses gitu. Nah, contohnya kalau yang berhasil mungkin yang agak menonjol menurut saya yang di Sumatera Utara, di Kabupaten Langkat, itu ada namanya KTH Penghijauan Bersama. Itu dulunya masyarakat, kelompok ini adalah kelompok pembuat arang, Mas. Jadi mereka menebang menebang mangrove-nya, kemudian mereka buat arang, kemudian mereka kirim ke Malaysia gitu, dan sebenarnya harganya nggak tinggi gitu. Nah, pada satu ketika kan mereka lokasinya diintervensi oleh pemerintah ya waktu itu. Belum BRGM sebenarnya, masih KLHK. Kemudian ditambah dibantu oleh KPH Stabat, kemudian ada BRGM juga masuk. Nah, ternyata setelah ditanamin, Mas, direhabilitasi lokasinya, kawasannya, ternyata produksi ikan kepiting itu meningkat pesat gitu. Setelah dihitung oleh kelompok itu jauh, pendapatnya jauh dari ketika mereka jadi sebelum-sebelumnya arang gitu, Mas. Jadi mereka sekarang tanpa intervensi dari BRGM, artinya tanpa ada kegiatan, mereka terus menanam itu. Mereka membuat namanya rumah-rumah ikan gitu. Jadi semacam keramba ditaruh di di lokasi-lokasi itu di mangrove-nya. Dan karena mereka punya kepentingan, ini tuh lahan penghasilan saya gitu. Mereka melakukan patroli sendiri, dijaga betul ya. Jadi mereka terus gitu, Mas. Itu salah satu contoh yang berhasil gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa direplikasi ya di Riau harapan saya. Tapi ya tadi, Mas, kita pasti akan selalu masyarakat butuhnya apa, itu yang akan kita sesuaikan. Ya, saya sepakat itu. Masyarakat butuhnya apa ya, dan itu yang kemudian kita. Ya, boleh, silakan. Nah, jadi gini, kalau bicara tentang hasil hutan dan kayu, terutama kepiting bakau, saya rasa di Indragiri Hilir ini, Pak, mungkin potensi yang paling besar, Pak. Jadi kita survei di beberapa spot untuk menampung kepiting, itu mereka bisa menampung 1 sampai dengan 3 ton, Pak, per bulannya, Pak. Dan mereka sudah per bulan ya, Pak Joko? Betul, Pak, per bulan. Dan itu beberapa spot, Pak. Itu tidak cuma 1 spot, Pak. Jadi ada sekitar 10 spot yang ada di kawasan pesisir, bahkan mungkin lebih.
Dan mereka sudah ekspor, Pak. Ekspornya sudah ke permintaan. Singapura. Jadi kalau ada kepiting di Singapura itu dari Indragiri Hilir itu, Pak. Iya. Oke. Ya itulah yang kita harapkan ya, luar biasa sekali karena memang dalam dalam satu ekosistem pasti tersimpan kekayaannya. Nah, itu yang kemudian di manage supaya memang bisa menghasilkan lompatan ekonomi yang luar biasa. Nah, terkait ini waktu-waktu ini karena kita tersisa 4 menit lagi terkait dengan karena bicara rehabilitasi ini juga jadi pikiran masyarakat ya soal protection, soal proteksi. Ini kan kadang-kadang masyarakat itu kan gampang dapat gangguan begitu, katakanlah mendapat intervensi dari pihak-pihak yang ya itu tadi karena di awal itu tidak selesai sehingga terganggu dan sebagainya. Gimana Mas Dani dan Pak Joko memastikan bahwa ikhtiar ini terlindungi gitu, terjaga gitu? Apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah? Saya kebetulan dengan Pak Joko kan seperti apa Pak ya? Kita kayak perangko dengan itu Pak ya, amplop ya Pak ya, kemana-mana kita bersinergi. Tapi sebetulnya bukan hanya Pak Joko, Mas Dali. Jadi kita seperti terakhir kemarin ya Pak, beberapa hari lalu kita berkoordinasi dengan Polres, kemudian saya juga ke Polda. Sebenarnya kita pengen memang melibatkan teman-teman yang lain gitu Mas. Selain sebenarnya kita informasi untuk Mas Dali dan teman-teman bahwa kita juga ada namanya TRGMD, tim percepatan masuk yang di daerah ya. Gitu. Iya betul. Juga ada dari Pemda, Disut, kemudian ada Dispar dan lain sebagainya lah itu untuk mengakomodir sektor-sektor yang mungkin kita tidak bisa intervensi. Kita tidak punya kekuatan di situ. Jadi nah ini Pak Kapolres juga kemarin sangat berkomitmen Pak Joko ya bahwa saya akan support gitu dengan saya dan tim akan support untuk ini gitu. Itu Mas Dali. Mungkin Pak Joko bisa. Iya silakan Pak Joko menambahkan Pak Joko. Ya, sama seperti Pak Dani Pak. Kami kemarin juga berkoordinasi dengan beberapa pihak, terutama pihak Polres. Bahwasanya kita juga perlu pendampingan. Jadi artinya apa Pak? Artinya masyarakat itu butuh kepastian dari bahwa mereka itu bekerja aman Pak. Betul. Aman dan tidak ada gangguan-gangguan. Karena apa? Karena mereka dengan tulus Pak, dengan tulus mengorbankan waktu dan tenaganya untuk melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove ini Pak. Jadi artinya apa? Ada salah satu sedikit atau banyak segala macam itu mereka perlu bimbingan Pak sebenarnya. Jangan ditakut-takuti, mereka perlu dibimbing, dibina, dan kalaupun ada yang salah kita betulkan Pak. Namanya juga masyarakat di kampung Pak perlu bimbingan Pak. Iya, dirangkul gitu ya, pasti bisa ya. Dirangkul Pak, dirangkul ya gitu. Ya. Atau kalau istilah orang kota diajak ngopi gitu ya Mas. Ya. Mungkin kurang ngopi gitu ya barangkali ya. Mungkin saya ingin ke Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin bisa dengar suara ke Pak Hasanuddin? Iya Pak. Ya silakan dari Anda. Mungkin ini rangkaian closing. Saya ingin mulai dari Anda. Apa yang menjadi harapan Anda bahwa upaya rehabilitasi mangrove ini kelindan juga dengan upaya pelestarian kearifan lokal. Di sini juga ada BRGM dan instansi pemerintah. Apa pesan Anda kepada kita terkait dengan rehabilitasi mangrove ini? Silakan. Iya. Tadi kita banyak berbicara tentang tantangan tadi atau masalah, Pak. Bagi hukum adat atau masyarakat adat Duano yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini juga punya tantangan secara legalitas gitu. Legalitas masyarakat adat perlu dibuat sebuah lembaga adat legalitasnya diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini kami sedang berjuang bersama teman-teman dari BDPN sebagai anggota hari-hari, karena bagaimanapun kita konsen tentang lingkungan. Tadi bicara tentang tantangan, sebenarnya tantangan bagi masyarakat Duano itu banyak Pak. Kami coba sudah menjaga mangrove, kemudian menghasilkan habitat dan biota laut yang bisa meningkatkan sumber ekonomi mereka. Ada juga di laut itu yang tidak terjaga oleh kita. Salah satu contoh adalah
troll, pukat harimau, itu masih ada juga berkeliaran. Itu juga akan mengganggu ekosistem, habitat laut, biota-biota laut yang nantinya berkembang dengan baik, yang bisa ditangkap oleh para nelayan, ini juga akan rusak. Ini juga harus jadi pemikiran kita. Kemudian saya tertarik tadi produk yang disampaikan oleh Bapak dari BRGM tadi, bahwa di Sumatera Utara itu ada namanya pembuatan arang bakau yang bisa diekspor ke luar negeri. Ini sangat menjanjikan sekali ini Pak, sangat menjanjikan sekali, dan juga masyarakat Duano juga punya skill tentang itu gitu. Ini sekarang tentu ini perlu juga legalitas dari pemerintah sehingga kita dapat mengekspor hasil-hasil mangrove itu tanpa merusak dan sekaligus kita menjaga. Begitu kita terang, barang tentu harus kita rehab kembali dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat adat Duano. Saya rasa mari kita punya harapan besar Pak kepada pemerintah. Kami khususnya masyarakat Duano punya harapan yang sangat besar kepada pemerintah bahwa kami butuh perhatian, dan kami apapun kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi mangrove ini dari BRGM, kami juga dilibatkan sehingga kami tahu dan kami dapat ilmu sehingga masyarakat kami juga kelak ekonominya semakin bagus. Kalau ekonominya semakin bagus, barang tentu pendidikannya juga layak diuji oleh kita semua. Oke, baik. Iya, silakan. Iya, boleh silakan. Saya hanya ingin meluruskan dari Pak Hasan ya Pak. Mungkin tadi karena sinyalnya silakan. Silakan. Jadi sebenarnya malah bukan arang Pak, justru mereka beralih Pak dari arang menuju apa namanya usaha lain gitu. Jadi memang itu yang justru kami garis bawahi, bahwa usaha justru sedapat mungkin itu bukan berbasis kayunya Pak, tetapi usaha lain efek dari penanaman mangrove itu. Jadi yang tadi saya ceritakan justru dulunya arang, penghasilannya nggak tinggi dan itu ilegal. Nah sekarang malah justru dengan adanya mangrove yang sudah tertanam baik, ikannya banyak. Nah itu malah usahanya seperti itu Pak. Jadi usahanya adalah budidaya ikan di lokasi mangrove seperti itu Pak. Oke, baik. Iya, terima kasih. Ya, boleh sedikit dari Pak. Iya, terima kasih atas petunjuk dari BRGM tadi. Memang kalau bicara masalah habitat atau ekosistem, kita tinggalkan saja masalah arang mangrove tadi. Kita kembali kepada pemberdayaan ekosistem dan habitat-habitat. Bahkan di daerah kita di 13 desa itu juga punya produk dan hasil daripada ekosistem mangrove itu juga menjanjikan yang nilainya ekspor. Contoh seperti kerang, udang, lobster laut itu Pak, itu sangat menjanjikan. Ini harus perlu kita budidayakan ke depan. Saya sepakat sama Bapak dari BRGM, dan kami juga ingin pengakuan daripada pemerintah tentang hukum masyarakat, hukum adat itu Pak, supaya legalitas jelas. Saya rasa dari kami masyarakat hukum adat sampai di sini dulu. Mudah-mudahan depan bisa bincang-bincang. Oke, mudah-mudahan Pak. Terima kasih Pak Hasanuddin. Pak Joko, seperti apa terakhir closing dari Anda, nanti ditutup oleh Mas Denny. Silakan Pak Joko. Ya, kami sangat menyambut baik tentang rehabilitasi mangrove di kawasan di Indragiri Hilir ini, Pak. Karena apa? Karena memang hutan harus kita jaga, Pak. Terutama pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan pesisir yang tersebar di beberapa titik di desa-desa di kawasan di Indragiri Hilir ini. Closing statement Pak, bahwasanya seperti biasanya kalau orang Riau itu Pak, kalau tidak berpantun bukan orang Riau katanya. Oke, baik, silakan Pak. Liburan ke Balikpapan, pulangnya mampir ke Indragiri. Mari kita menjaga hutan, banyak satwa tinggal yang harus kita lindungi. Oke, baik. Satu lagi Pak. Ya, banyak. Ya, silakan Pak Joko. Dengan korup jika ingin selamat diri dan keluarga. Sanksi tegas bagi perusak mangrove agar tumbuh, lestari, dan terjaga. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih
Pak Joko. Terakhir Mas Denny, apa pesan dan harapan Anda buat kita semua supaya ikhtiar kita untuk merehabilitasi ekosistem ini betul-betul mencapai targetnya? Iya, jadi sebagaimana amanah yang diberikan oleh Pak Presiden, kemudian juga arahan dari Pak Kepala Badan bahwa ini program rehabilitasi mangrove ini tentu tidak lepas dengan pemberdayaan masyarakat pastinya. Jadi di samping menjaga lingkungannya, hutannya, lahannya, kemudian memang diharapkan bahwa ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kita semua tahu bahwa banyak keterbatasan di masyarakat, sehingga masyarakat ini harus kita dampingi bersama-sama. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, ya termasuk Pak Joko dengan tim KPH, kemudian dengan Pak Hasan ya Pak, selama ini juga sudah sangat mendukung BRGM, dan saya sangat berharap kedepannya kita akan lebih bersinergi begitu. Jadi juga melalui media ya, mungkin Mas Jali dan melalui radio-nya saya rasa bisa berkampanye untuk ini. Pokoknya saya yakin kalau kita bersinergi lebih merapatkan barisan. Kalau tadi saya amplop dan perangkup, lemnya ditambah lagi biar kita ini sama-sama kita mengegulkan percepatan rehabilitasi mangrove ini. Insya Allah semua akan menjadi lebih baik. Amin. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Denny Arif Wahyudi, Kepala Subkelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Sumatera Utara dan Riau. Dan sebelumnya terima kasih juga Pak Joko, Kepala KPH Mandah DLHK Provinsi Riau, dan Pak Hasanuddin selaku Ketua Ikatan Keluarga Keluarga Masyarakat Duano ya. Oke sahabat Green, itu dari perbincangan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda sudah mendengarkan di streaming di www.greenradioland.id. Mudah-mudahan memberikan nilai tambah informasi buat kita semuanya, dan secara lebih partisipatif lagi kita pastinya mendukung upaya untuk melakukan restorasi dua ekosistem penting ya, satu ekosistem gambut dan satu lagi ekosistem mangrove. Dan ini tentu niatnya adalah dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan ekosistem kita, karena memang soal soal keberlangsungan ekosistem ini jadi PR penting, bahkan jadi isu global ya, yang diperbincangkan dalam forum-forum pemimpin dunia juga, bahkan terakhir Indonesia jadi tuan rumah, dan salah satu yang diperbincangkan adalah soal aspek-aspek keberlangsungan lingkungan hidup yang kemudian bisa punya efek terhadap pemanasan global secara isu makronya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa merawat semangat kita untuk terus berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah gagasan-gagasan yang aplikatif gitu ya, tidak hanya pada konteks narasi dan deskriptifnya saja, tapi juga bisa menjadi rumus sosial bagi masyarakat untuk menerapkan pengembangan ekosistem yang tepat dan bisa menghasilkan lompatan ekonomi. Dan terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Saya Rafzan Dali pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di edisi spesial talk show berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Stay green on Green Radio Line. Terima kasih Pak Joko, Pak Hasan, terima kasih. For connection. Mas Denny, terima kasih. New Air on Glory. Digital. Green Radio Line. Echo Lifestyle.